Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sani Naila Fojiah dan kelas A2, NPM saya 253522101. Di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang sudah Bapak jelaskan. Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok atau badan lain yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan ekonomis seperti sandang, pangan, dan papan. Selanjutnya ada organisasi. Organisasi adalah sekelompok yang bekerja sama secara struktur untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Lalu organisasi ada bisnis dan nirlaba. Bisnis ada profit, dan di mana profit itu ada net profit margin, yaitu menghitung revenue dikurangi cost. Lalu ada return on investment, yaitu mengukur keuntungan atau kerugian. Lalu ada return on asset, yaitu pendapatan yang perusahaan itu dapat. Lalu ada return on equity, yaitu seberapa efisien suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan oleh para pemegang saham. Lalu di organisasi ada juga nirlaba, di mana nirlaba itu benefit, dan benefit itu ada kesehatan, pendidikan, dan keagamaan. Di mana kesehatan itu misalnya kita mengikuti olahraga, itu kita tidak menghasilkan uang, tapi kita menghasilkan kesehatan. Lalu ada pendidikan dan keagamaan, itu ketika kita mengikuti pengajian atau sekolah, itu kita tidak menghasilkan uang, tetapi kita menghasilkan ilmu. Manajemen adalah proses bekerja sama secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang dipilih. Lalu di manajemen kita bisa menjawab 5W1H, yaitu apa yang diselesaikan, siapa yang menyelesaikan, di mana pelaksanaannya, kapan pekerjaan harus dilaksanakan, mengapa harus dilaksanakan, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Selanjutnya ada struktur organisasi, adalah sistem yang menentukan peran, tanggung jawab, dan hubungan antar individu secara struktur untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada jenis usaha, di mana jenis usaha itu ada perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur. Lalu ada bentuk perusahaan. Yang ke-1 ada perusahaan per orang, di mana yang memilikinya itu ada satu orang yang memiliki tanggung jawab yang tak terbatas. Contohnya itu pertanian, perdagangan, dan juga perusahaan jasa seperti bengkel. Yang kedua ada firma, yang artinya itu bersama, yaitu nama sekutu untuk membuat nama perusahaan, dan kekayaan yang didapat juga kekayaan bersama. Yang ketiga ada CV. CV itu didirikan oleh 2 orang dan tidak memungkinkan WNA sebagai pendiri. Lalu didaftarkan ke sistem administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum dan HAM. Yang keempat ada PT. PT itu harus didirikan sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Yang kelima itu ada perusahaan daerah. Ini bersifat memberikan jasa seperti air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau masyarakat. Yang keenam ada Perum, yang dimana Perum ini dimiliki oleh negara atau BUMN, yaitu untuk melayani masyarakat, juga mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.